Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Fadila Zarkasi Silva, NIM 20104080054, kelas PGMIB. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi tentang akhlak dan adab Islami di Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian akhlak. Menurut istilah etimologi atau bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang memiliki arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalaka liajran ghairu mamnun wa innaka la'alla khuluqin 'azim. Al-ayah. Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 3 dan 4. Ruang lingkup akhlak. Dalam perspektif Islam, akhlak itu komprehensif dan holistik, di mana dan kapan saja mesti berakhlak. Oleh sebab itulah, tingkah laku manusia tidak akan pernah berpisah dengan aktivitas manusia. Jadi, ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri, yang mesti diaplikasikan fi kulli makan wa fi kulli zaman. Aspek Islam meliputi yang pertama, hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Aspek akhlak Islam. Aspek akhlak Islam meliputi pembiasaan akhlakul karimah atau mahmudah dan akhlak tercela atau madmumah. Pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, yaitu segala macam bentuk, perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah ialah akhlak yang baik, berupa semua perbuatan yang baik harus dianut dan dimiliki setiap orang. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adapun macam-macam akhlak mahmudah adalah ikhlas, tawakal, sabar, syukur, haya atau malu, dan pemaaf. Pengertian akhlak madmumah. Akhlak madmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak madmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemadharatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak madmumah ialah semua perangai manusia, perangai lahir dan batin yang mungkar, maksiat dan fahsya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dilarang atau dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun macam-macam akhlak madmumah adalah marah, takabur, riya, ujub atau berbangga diri, banyak berkata, dan hasud. Pengertian adab. Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tata krama, dan sopan santun. Secara keseluruhan, adab memiliki arti segala bentuk sikap, perilaku yang mencerminkan nilai sopan santun. Kata ini menunjuk pada suatu kebiasaan, etiket, dan pola tingkah laku yang dianggap sebagai suatu model. Ruang lingkup akhlak yang terpuji mencakup hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka adab dan akhlak mulia yang wajib dipelajari adalah antara lain yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab kepada diri sendiri. Yang keempat, adab kepada sesama manusia, dan yang terakhir, adab kepada binatang dan tumbuhan. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.